Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, video kali ini kita akan membahas terkait tata cara melakukan revisi POK khusus untuk jenis belanja 51 atau belanja pegawai. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, pertama-tama kita langsung masuk menggunakan operator anggaran. Ya, tentunya harus menggunakan operator anggaran jika ingin melakukan revisi POK maupun revisi DIPA. Ya, tahun anggaran berjalan. Nah, setelah masuk, yang pertama kita lakukan seperti biasa adalah membuat utility ya, status history. Kita masuk di penganggaran, kemudian utility, kemudian memilih status history. Nah, di sini kita memilih revisi POK ya, karena kita hanya akan melakukan revisi, cukup revisi POK. Jadi revisi POK itu tidak memunculkan DIPA baru, ya, hanya POK-nya yang berubah. Tetapi DIPA-nya masih akan tetap memakai DIPA revisi terakhir. Jika ini adalah DIPA revisi 11, maka ketika kita melakukan revisi POK dan sudah update juga, maka DIPA yang tetap dipakai adalah DIPA revisi ke-11. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, silahkan pilih revisi Satker. Nah, ini akan ada konfirmasi apakah Anda yakin untuk mengcopy data POK? Ya. Nah, di sini akan muncul notifikasi ya, berhasil copy data POK. Nah, di sini silahkan lihat teman-teman ya. Di sini history awalnya adalah Satker revisi ketiga, karena saya baru melakukan revisi POK baru 2 kali dan ini yang ketiga. Nah, tujuannya juga adalah revisi ketiga, Satker revisi ketiga untuk POK. Oke, sekarang setelah selesai, ya kita masuk di RUH belanja redesign ya. Setelah kita memilih status history, waktunya kita untuk mengedit ya pergeserannya ya. Silahkan masuk. Ya, silahkan pilih khusus belanja pegawai saja. Oke. Nah, kita hanya memilih khusus untuk KRO yang di dalamnya ada belanja pegawai. Untuk yang lainnya ya kita sembunyikan saja supaya tidak terlalu banyak ya. Nah, setelah itu kita munculkan semua. Nah, di sini yang muncul hanya KRO yang di dalamnya ada belanja pegawai ya. Yang lainnya itu tersembunyi. Nah, di sini ya, ini khusus KRO 4611 ya. 001 dan 002 akan terlihat di sini. Ini 002 untuk belanja personal dan ini di atas ini 001. Nah, kita akan menggeser dari sini. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan revisi, baik revisi POK maupun revisi DIPA, sebaiknya atau saran kami ya, buat dulu format matriks semula menjadinya. Contohnya seperti ini. Saya biasanya buat seperti ini ya, teman-teman. Matriks semula menjadi baik itu belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal. Nah, di sini sudah kelihatan ini adalah pagu awal, ya pagu dari revisi terakhir. Kemudian perubahannya akan menjadi seperti sekian ya nilainya. Kemudian selisih yang berkurang atau bertambah akan kelihatan di sini selisihnya ya. Nah, ini sudah dihitung dan disesuaikan sehingga nilai pagu untuk belanja pegawai atau 51 itu sudah sama. Sehingga tidak akan ada yang terlewatkan ketika kita mengisi langsung di aplikasi Sakti. Nah, biasanya saya melakukan seperti itu sehingga ketika mengisi input data di sini itu langsung ambil data dari sini tadi. Nah, kita ambil langsung ini saja ya. Untuk data-data yang semula menjadinya yang akan kita masukkan di aplikasi Sakti untuk perubahan revisi POK. Yang pertama, ya untuk gaji pokok ya. Gaji pokok untuk pagu 1,1 itu tadi perubahannya adalah berkurang sekitar 14.272.000
Berarti kita kurangkan dari sini ya. Kita klik di sini, kemudian klik ubah. Sini ya yang tanda pensil. Kemudian nilainya dikurangkan seperti tadi 14 juta 200 sekian ya. Kurangkan sini maka nilainya sekitar 977 134. Oke. Nah, kemudian yang kedua, gaji pokok sudah, kemudian yang kedua pembulatan. Nah, kita lihat untuk pembulatan yang ini, pembulatan berkurang 1000 ya, berkurang 1000 dari di awal, anggaran awal kita kurangi, kita ambilnya dari sini saja. Belanja pembulatan, kita edit, ubah, kemudian kurangi 1000. Jadi di sini sisa 13.000. Oke. Kemudian tunjangan suami dan istri. Kita lihat tunjangan suami istri ini berkurang 461.000, jadi dia berubah menjadi 72416. Nah, kita langsung masukkan saja sini. Tujuh dua empat satu enam. Dia akan berkurang sekitar 461.000. Oke. Ini akan lebih gampang ketika teman-teman sudah buat matriks semula menjadinya. Di sini tinggal langsung dimasukkan saja ya teman-teman. Kemudian tunjangan anak. Tunjangan anak itu berkurang 42.000 ya. Berarti dia menjadi 23. Berkurang 42.000, kita kurangkan dari sini saja. Jadi dia menjadi 19.525. Sorry. Kita klik dulu sini ya. 19.525.000. Oke. Nah, sekarang untuk tunjangan struktural kita cek. Untuk struktural itu tidak ada perubahan ya, sama, berarti kita tidak usah rubah. Nah, untuk tunjangan fungsional juga tidak berubah. Nah, yang berubah selanjutnya adalah tunjangan PPh, itu berkurang 10.000. Ini tidak berkurang, sama, ini juga sama. Nah, tunjangan PPh berkurang 10.000, berarti kita ambil dari sini. Kurangi 10.000, berarti sisa 93.000. Oke. Kemudian selanjutnya tunjangan beras. Tunjangan beras berkurang 942.000 menjadi 81835. Kita langsung masukkan saja 81835. Ini menjadi 81835 ribu. Oke, 81835. Selanjutnya uang makan. Uang makan berkurang 8.671, jadinya dia 233.650. 233.650. Kita masukkan di sini uang makan, ubah, berubah menjadi 233.650 ribu. Oke, 233.650 ribu. Oke, simpan. Kemudian tunjangan umum. Tunjangan umum berkurang 1.445 ya. Tunjangan umum kita kurangi dari sini, ubah, berarti dia menjadi 52.135. Oke. Kemudian lembur, kita cek, lembur berubah menjadi 159, bertambah 39, berarti ini menjadi 159. Oke, terakhir tukin, kita cek, tukin berkurang 13 juta, jadinya dia 1479. Bisa juga copy dari sini ya, langsung copy ini jika mau. Ini bisa di copy langsung nilainya, kemudian kita masukkan di sini.
kita klik, kemudian ubah, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah masuk semua? Ya, ini kita sudah sesuaikan sesuai dengan matriks semula menjadi yang telah kita buat. Berarti nilainya akan harusnya sama ya dengan yang kita masukkan di sini jika tidak ada kesalahan dalam penginputan. Teman-teman bisa cek ulang sebelum disimpan jika ada ragu-ragu atau merasa ingin lebih valid ya silahkan. Setelah selesai ya kita simpan, jangan lupa disimpan. Yes. Berhasil simpannya, muncul notifikasi berhasil simpan. Nah, setelah selesai kita simpan, kita masuk di RPD ya. Di sini. Kita menyesuaikan rencana penarikan dana. Meskipun mungkin di tingkat komponennya tidak berubah. Ini 4611 EBA satu saja ya, supaya karena pasti yang berubah cuma satu. Nah, di sini gaji dan tunjangan. Nah, ini berubah. Sebelum merubah ini, sebaiknya teman-teman lihat dulu di tingkat komponen ya. Di tingkat komponen di sini terkait nilai RPD untuk tingkat komponen silahkan dicek terlebih dahulu sehingga teman-teman ketika ingin melakukan update POK itu cukup di tingkat kewenangan KPA revisi DIPA-nya, tidak perlu ke Kanwil. Ketika kita untuk jaga-jaga saja ya, sebaiknya RPD-nya jangan berubah untuk jaga-jaga antisipasi revisi DIPA-nya hanya di kewenangan KPA. Nah, ini silahkan disimpan dulu ya, dicek dulu. Kemudian kita masuk per akun di sini menggeser. Silahkan diingat ya, menggesernya di bulan berapa, yang dikurangi bulan berapa, kemudian kita tambahkan di bulan yang sama supaya nilainya tetap sama ya. Yang pertama kita masuk di gaji pokok PNS, ini berkurang 14.272. Silahkan dicatat seperti yang Excel yang kita buat ini ya. Ini Excel yang kita buat ini, tinggal teman-teman ingat itu menguranginya dan menambahnya di mana ya, karena ini kelihatan ya, ini yang bertambah cuma satu ya senilai 39 juta, yang lainnya ini otomatis totalnya adalah 39 juta. Teman-teman bisa buktikan, kita tambahkan di sini, kita zoom yang ini, kecuali satu ya. Ini kita tambahkan lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang berkurang 39 juta, yang bertambah juga 39 juta. Berarti kita bisa ambil semua yang berkurang ini itu di bulan Desember ya, teman-teman ambil semua di bulan Desember. Kemudian nanti pada saat mengedit untuk lembur, RPD untuk lembur, teman-teman tambahkan di bulan Desember. Seperti itu. Oke, kita coba. Ini langsung hapus dulu supaya kelihatan totalnya di sini. Nah, ini kita masukkan 103 605 656. Jadi 0. Simpan. Kita semua ambil Desember ya. Kita ambil Desember semua. Ini juga kita ambil Desember, berarti ini jadi 2000. Oh sorry, jadi 866. Kita kurangi 1000. Desember juga. Ini kita ambil di Desember juga. Simpan. Kemudian ini kita kurangi juga dari Desember. Jadinya 2377834. Oke. Ini kita kurangi Desember juga 10.000, berarti ini jadi 50. Simpan. Kemudian tunjangan beras kita kurangi dari Desember juga. Jadi semuanya kita kurangi dari Desember ya.
formalkan. Simpan. Kemudian tunjang umum. Simpan. Kemudian kita ambil token dulu, ya, kurangi token dulu. Oke, simpan. Kemudian di lembur kita tambahkan 39. Sini ya. Tambahkan 39 jadinya 51. Oke. Sudah. Setelah selesai semua untuk RPD di tingkat akun, kita cek per level komponen lagi ya. Apakah dia berubah? Nah, ini RPD di tingkat komponen ya, di level komponen yang tadi kita sempat rubah. Ini kebetulan ada fotonya, ini kita samakan. Foto ini saya ambil sebelum saya rubah RPD untuk level akun yang tadi ya. Sehingga kelihatan bahwa perubahan sebelum dan setelah penginputan rencana penarikan dana di level akun. Dan kelihatannya ini untuk nilai sebelum saya input RPD di level akun setelah saya input itu sama. Berarti halaman 3 dipanya itu tidak berubah, masih sama ya. Karena tidak ada yang berubah di RPD tingkat komponen. Jadi untuk teman-teman yang mau mengupdate dengan menggunakan revisi DIPA kewenangan KPA itu bisa tetap lanjut. Nah, kita simpan. Untuk memastikan silahkan cek ulang ya, tidak ada yang merah. Nah, ini sudah tidak ada yang merah. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa cek untuk memastikan ya, bisa cek monitoring digital stamp-nya. Yang ini ya. Usahakan ini tidak berubah. Oke, jika tidak masih sama ya, digital stamp-nya masih sama, berarti tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut di validasi. Setelah kita cek, kita validasi data belanja. Nah, ini kita cek yang belum valid ya, ini. Silahkan di checklist, proses. Oke, data valid. Berarti tidak ada masalah. Untuk yang teman-teman yang mungkin terkendala di validasi, nanti cek saja di sini ya. Untuk validasinya, nanti akan kelihatan yang bermasalah di sini. Nah, di sini nanti akan kelihatan di sini ketika teman-teman terkendala di validasi data. Nah, setelah teman-teman dapatkan kode validasinya, teman-teman cek di sini, lihat kode validasi terkait apanya yang bermasalah ya. Di sini. Ini ada kode validasinya, kemudian deskripsinya apa. Nah, silahkan setelah diketahui silahkan diperbaiki. Nah, setelah semuanya sudah valid dan sudah diperbaiki, sekarang di operator anggaran kita sudah anggap selesai sementara. Sekarang kita masuk di modul KPA, user KPA, modul approver. Di sini kita masuk untuk approver data. Setelah masuk, ya silahkan masuk di menu penganggaran, kemudian monitoring, submit dan approve data. Nah, di sini kelihatan ya data yang tadi kita sudah input ya. Revisi POK ketiga, kemudian checklist tanda setuju. Ya, kemudian simpan di bagian bawah ya. Ini simpan. Nah, ini muncul notifikasi berhasil simpan ya, data berhasil simpan. Nah, setelah berhasil sudah di-approve oleh KPA, silahkan teman-teman lanjut untuk update cuaknya. Bisa di sini ya, bisa di menu KPA, bisa juga di menu operator anggaran. Untuk di menu KPA kita bisa langsung di sini masuk di RUH, kemudian masuk di belanja redesign. Kemudian klik, kemudian pilih semua. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan tanda centang setuju ya untuk semua kegiatan di belanja redesign. Nah, di sini teman-teman tinggal klik revisi POK, maka update cuaknya akan langsung otomatis sama dengan di aplikasi Sakti, baik di modul operator
pembayaran, operator komitmen maupun operator PPSPM. Kita langsung klik revisi POK. Nah, ini input tanggal DIPA-nya ya, masih sama dengan DIPA yang terakhir. Cuma untuk POK-nya kita tanggal upload-nya tanggal pada saat kita klik revisi POK. Tinggal langsung oke saja. Berhasil kirim revisi ke GLP COA ya. Maka COA-nya sudah berhasil kita update. Maka semua modul itu sudah otomatis akan membaca perubahan data yang kita lakukan, baik terkait belanja pegawai maupun belanja barang jika ada. Nah, sampai di sini sudah selesai, tetapi untuk data di OMSPAN itu harus diupdate dengan melakukan revisi DIPA, baik revisi DIPA kewenangan KPA maupun revisi DIPA kewenangan Kanwil DJPB, karena masing-masing revisi tersebut itu menghasilkan DIPA terbaru, sehingga datanya akan sama antara Sakti dengan di OMSPAN. Nah, itu salah satu cara yang harus kita lakukan jika sudah melakukan update revisi POK. Nah, yang kita lakukan ini bisa melakukan revisi kewenangan KPA ketika ingin mengupdate revisi DIPA, karena ya, halaman 3 DIPA dengan digital stamp-nya itu tidak ada yang berubah. Oke teman-teman, saya rasa demikian tutorial kita kali ini terkait revisi POK khusus untuk belanja pegawai. Silahkan dipraktekkan, semoga berhasil, dan jangan lupa tetap dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe, dan silahkan di-share untuk teman-teman yang ingin berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.